Pernah kita berada dalam sebuah situasi yang konstan dan kita menakar perbuatan yang ada, sehingga perbuatan tersebut tetap meliuk dengan enteng dan sinergi, hingga dia berada dalam pucuk harapan. Mungkin dari pertanyaan ini selalu menjadi hal yang mengiring kehidupan kita. Mungkin banyak dari kita yang memulai sesuatu, namun karena dianggap sepele, sehingga kita menahan hal tersebut dan mengatakan, nanti loh, toh bisa saya lakukan dan bisa saya eksekusi nantinya. Poin sebentar ini akan menjadi sebuah tunggakan masalah nantinya untuk suatu saat ke depannya. Tipis dan sepele, untayan kata ini, tapi lama-lama akan menjadi bukit jua, di mana taman berpikir kita penuh dengan sekelumit masalah yang ada. Namun bukan berarti duri kecil yang ada dalam taman kita tidak bisa kita bersihkan sebelum menikmati indahnya taman tersebut. Esensi dari setiap kehidupan pasti memiliki suatu masalah. Ada duri-duri yang menancap, baik itu yang tertakar oleh mata maupun yang tidak bisa terlihat oleh mata. Tapi setiap duri yang muncul, setiap masalah yang muncul, kita pasti memiliki nilai esensi untuk memperbaikinya. Nilai harapan untuk menata dengan baik, serta menyemai dengan bibit yang unggul dari apa yang tersebut. Dari apa setiap untayan masalah tersebut. Sehingga bibit kekuatan tersebut menjadi indah ditakar dan nikmat untuk ditatap dalam setiap taman bermain dan taman berpikir yang ada di kepala kita. Bukan menampilkan kumpulan gulma. Taman berpikir kita jangan hanya berisikan nilai-nilai ketandusan yang membuat orang lain akan berinsut dari taman tersebut dan akan memilih taman-taman yang lainnya. Dia tidak akan singgah dan bahkan tidak akan mendekati taman tersebut. Dalam proporsi yang harus kita siapkan untuk memilih sehingga orang mampu mendekati taman berpikir kita adalah letak dan strategis. Letak menunjukkan seseorang mampu mengakses dengan mudah, sehingga apapun taman tersebut, kalau letak yang tidak bisa terjamah dan tidak ada akses untuk menjamahnya, apalah artinya keindahan, apalah artinya eksotika dari taman tersebut. Dia tetap akan terpendam dan tertutup rapat untuk dinikmati. Layaknya dan sepatutnya pribadi yang cerdas harus mampu menjamah ruang dan berpikir sekitarnya. Apalah artinya kualitas yang mumpuni kalau tidak mampu diterjemahkan dalam kebaikan bagi sesama. Keasrian taman adalah hamparan yang belum tentu luas, namun dia adalah bentuk jelmaan dari keasriannya. Ada nilai keteduhan, ada suguhan kenyamanan, ada nilai estetika yang tersuguhkan, sehingga mampu mengundang kebaikan bagi sesama. Asupan keilmuan harus mampu mengayomi dan menciptakan suatu peradaban yang sehat, menarik dan indah, serta solutif dalam menganalisis masalah yang ada, layaknya taman yang mampu menenangkan jiwa saat mata tertaut dengan keasrian yang tertata rapi. Kebersihan taman bukan hamparan gulma dan
taburan sampah yang mengganggu kenyamanan para pengunjung yang datang. Taman bukan arena yang terinjeksi akan wajah, terinjeksi akan muramnya wajah-wajah yang tertunduk, terinjeksi akan wabah yang menjadi pandemik bagi yang datang. Taman berpikir bukan hamparan dan tumpukan niat dan tujuan yang sesat, yang menakar sesuatu berdasarkan keegoisan sektoral, yang menakar sesuatu berdasarkan nilai-nilai kebencian, aroma kebencian, makian mengental dan setiap apa yang dia lakukan. Sudah selayaknya taman yang indah harus disemai dengan kualitas dan varian bibit yang unggul. Sebab keasrian taman tergantung kualitas bibit yang kita semai. Semakin unggul kualitas bibit yang ada, maka akan semakin indah taman tersebut. Bibit yang unggul harus mampu bertahan terhadap hama yang menghimpit keberadaannya. Dia tidak alergi akan proses, akan nilai-nilai yang di luar daripada kapasitasnya. Dia tidak alergi terhadap cacian-cacian, namun dia semakin kuat dan kokoh dengan cacian-cacian tersebut. Bahkan dia mampu menebar aroma yang harum, menjadi sedekah kejiwaan bagi alam sekitarnya. Seindah apapun taman, namun asupan bibit yang tersemai hanya untuk kemaslahatan orang lain, maka lambat laun akan tercium juga aroma kebusukannya. Sepandai-pandainya tumpai penumpang, lambat laun akan jatuh juga. Selayaknya kerang berpikir kita, isi batok kepala kita menjadi taman yang indah. Sebagai taman yang indah, kita yang mengatur dan menata dengan baik, serta menyemai dengan baik bibit yang unggul, sehingga menjadi sesuatu yang indah ditakar oleh penikmat taman tersebut, bukan persinggahan semata. Terima kasih.